نبينا الهادي العدناني يسير نور الأقاني يا نبينا الهادي العدناني يسير نور الأقاني عتق عليها ورعاني. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان ويدارسه القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. صحيح رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil khassana bi Muhammadin wa anqadana min dhulmatil jahli wal ayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa fadana. لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. Limpahan puji kehadiran Allah yang telah mendekat kepada kita dengan Ramadan, yang telah merangkul kita dalam kasih sayangnya di bulan Ramadan, yang telah memangku kita dengan kelembutan dan rahmat dan pengampunan, membersihkan kita dari dosa dan kesalahan, memaafkan kita dari segala kesalahan dan kealpaan, dan melipat gandakan amal pahala kita agar kita lebih cepat dekat kepada Allah, agar lebih cepat sampai pada mahabbatullah, agar lebih tinggi tempatnya di surga, agar lebih megah istananya di surga Allah. Diberikanlah pada kita Ramadan yang datang pada kehidupan kita setiap tahunnya, mulai terbitnya bulan di malam 1 Ramadan hingga terbenamnya 1 malam penuh. Maka di siang dan malamnya gelombang rahmat ilahi menghapus dosa-dosa hambanya, mengangkat derajat mereka setinggi-tingginya, menuntun mereka kepada kedekatan kehadiran Allah Jalla wa'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah bulan agung, inilah bulan memperbanyak sujud, inilah bulan kedermawanan ilahi, inilah bulan cinta Allah, inilah bulan rindu Allah, inilah bulan melampiaskan merindukan Allah,
Inilah bulan Allah melampiaskan cintanya kepada kalian. Sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman, maksudnya muslim, bukan orang non-muslim, muslim, iman dan wahtisaban, dan bersungguh-sungguh ia, Rasul tidak menyebutkan harus sempurna, harus tidak boleh melihat maksiat, harus tidak boleh berucap yang jahat, harus tidak boleh ihtisaban, semampunya. Karena Rasul meminta kita berjuang semampunya, tidak lebih dari itu. Allah berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Dan Rasul bersabda riwayat Sahih Bukhari, "I'malu ma syi'tum, i'malu mastata'tum." Beramallah menurut kemampuan kalian. Dalam hadis lainnya juga riwayat Sahih Bukhari, "Kallifu anfusakum bimastata'tum." Paksa diri kalian sampai batas kemampuan. Jadi dengan memakai ayat itu, ayat Allah tidak paksa kecuali batas kemampuan untuk dalil malas. Tapi Rasul berkata paksa semampu kalian, paksa semampu kalian, jangan lebih dari itu. Maksudnya paksa apa? Paksa untuk mengurangi kemalasan kita. Kalau sudah batas tidak mampu, tidak ada paksaan lagi. Ihtisab, semampu kita. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan dengan sungguh-sungguh semampunya, berusaha menjaga bibirnya, tidak membicarakan orang lain, kelepasan juga segera istighfar dan sesali, dan ganti dengan memperbanyak zikir agar menghapus dosa itu. Mata, tangan, kaki berbuat terjebak dalam dosa, jangan putus asa. Percuma berarti aku sudah bicarakan orang lain, berarti kelepasan, berarti puasa hari ini tidak usah subuh-subuh lagi karena tidak ada pahala. Bukan demikian. Ihtisab, ia berusaha semampunya. Dia lalu mengadakan mendami, lalu hapus dosa-dosa yang telah lalu. Kenapa? Karena perjuangannya menahan puasa untuk dekat kepada Allah. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban. Hadis yang hampir sama, cuma beda huruf kaf saja, sin dengan kaf. Kalau yang tadi sama, yang ini qama, tapi beda maknanya. Barang siapa yang bangun malam, sholat malam, imanan, muslim dia, wahtisaban, bersungguh-sungguh dia melakukannya, ghufira ma taqaddama min dhanbi. Allah hapus juga dosa-dosanya yang telah lalu. Allahu Akbar. Siang hari disiapkan pengampunan, malam hari ditumpahi pengampunan. Inilah siang dan malamnya bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di riwayat Sahih Bukhari, dari umatku ini dikalikan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Jika niat berbuat baik diberi 1 pahala, jika ia melakukannya dikalikan 10 kali sampai 700 kali lipat. Ada satu hadis dhaif yang meriwayatkan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dikalikan pahalanya 700 kali lipat. Hadisnya dhaif. Tetapi para muhaddits memperkuat hadis itu dengan hadis riwayat Sahih Bukhari yang saya sebut tadi, bahwa amal umat ini dilipat gandakan antara 10 hingga 700 kali lipat. Maka para muhaddits menemukan bahwa yang paling berhak waktu untuk mendapatkan amal 700 kali lipat itu di mana? Dan bulan Ramadan. Maka hadis dhaif tadi diperkuat oleh hadis Sahih Bukhari, naik derajatnya menjadi hasan. Jelas sudah
orang yang beramal di bulan Ramadan dikalikan 700 kali lipat pahalanya, sebagaimana sabda sang Nabi, orang yang beramal dari umatku dilipat kalikan pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Mana yang 700 kali lipat di bulan Ramadan, mana yang 10 kali lipat di hari-hari biasa. Kalau berbuat dosa, dituliskan 1 dosa saja. Demikian dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Demikian indahnya Allah memperindah keadaan kita. 700 kali lipat. Malam ini insyaallah semuanya kita melakukan tarawih. Berapa rakaat? 20 rakaat. 1400 rakaat kita sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala di malam ini. 1400 rakaat itu berarti 2800 kali sujud. Dan pahalanya 20 rakaat tarawih tadi 2800 kali sujud. Karena 1 rakaat 2 kali sujud. Kalau 20 rakaat berarti 40 kali sujud. Orang yang melewati Ramadan tidak tinggal tarawih berarti sekitar 1200 kali bersujud kepada Allah. Kalikan 700. Demikian hadirin hadirat dermawannya Allah Subhanahu wa taala. Berapa lama kita tarawih? Paling lama 1 jam. Kalau baca dengan 1 juz barangkali mencapai 1,5 jam sampai 2 jam itu sudah maksimal. Berapa pahalanya? 2800 kali sujud kepada Allah, 1400 rakaat. Seumur hidup belum tentu kita bisa melakukan salat 1400 rakaat, terkecuali imam-imam besar kita yang terkenal di antaranya Imam Ali Zainal Abidin As-Sajjad Ibn Husain Ibn Ali bin Abi Thalib melakukan salat malam 500 rakaat, berarti 1000 kali sujud. Diikuti oleh Imam Syafi'i, karena sanad Imam Syafi'i bersambung kepada Imam Ali Zainal Abidin dari gurunya Imam Malik bin Anas bin Malik. Imam Malik bin Anas bin Malik berguru kepada Sayyidina Nafi' radhiyallahu anhu, dan Imam Nafi' berguru kepada Ja'far As-Sadiq radhiyallahu anhu, Ja'far As-Sadiq kepada Muhammad Al-Baqir, kepada Ali Zainal Abidin As-Sajjad. Ada sanad yang lebih dekat lagi. Dalam sanad-sanad lain Imam Syafi'i melakukan sholat malam bukan Ramadan, malam-malam lain. Ramadan barangkali lebih lagi, 500 rakaat, berarti 1000 kali sujud. Kita lewati 20 rakaat, 25 kali lipat dari itu yang dilakukan oleh Imam Ali Zainal Abidin dan para imam-imam besar kita setiap malam. Hadirin hadirat, inilah malam untuk memperbanyak sujud. Inilah ibadah yang sangat mulia yang telah disabdakan oleh Rasul riwayat Sahih Muslim dan Sahih Bukhari. Inna Allah harrama 'alan nar ayyakula min ibn Adam athara sujud. Allah haramkan api neraka untuk keturunan Adam ini membakar anggota sujudnya. Anggota sujudnya tidak disentuh api. Itu Allah memanjakan anggota sujud, anggota tubuh yang dipakai sujud kepada Allah. Demikian cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya yang bersujud. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tentunya Ahlus Sunnah wal Jamaah melakukan tarawih 20 rakaat. Yang di bawah itu tidak ada satu mazhab pun yang melakukannya. Seluruh madhab 20 rakaat. Tidak ada madhab yang di bawah 20 rakaat. Madhab Imam Malik 36 rakaat. Mereka yang melakukan 8 rakaat silahkan saja, karena sholat sunnah bukan sholat fardu. Kalau sholat fardu tidak bisa tambah, tidak bisa kurang. Kalau sholat sunnah mau dikurang-kurangi, itu mau 2 rakaat, 4, 6. Orang semakin ingin banyak, bukan semakin ingin mengurangi. Tapi tentunya lebih baik daripada tidak. Barangkali orang tua, orang yang sibuk, mampunya 8 rakaat, silahkan saja, jangan dilarang. Tapi kalau bicara hukum, tidak satu mazhab pun yang melakukan di bawah 20 rakaat. Demikian. Hadirin hadirat, di dalam pelaksanaan sholat 2 rakaat ini ada banyak cara.
Cara yang diantaranya melakukannya dengan cepat, diantaranya melakukannya dengan membaca juz, diantaranya melakukannya dengan berjuz-juz. Di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ada yang melakukannya juga sendiri di rumah, ada yang melakukan salat tarawih sendiri. Tapi bukan di mazhab Syafi'i. Para sahabat ada yang melakukan tarawih sendiri, meninggalkan perkumpulan karena lari daripada fitnah dan perpecahan. Sehingga Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mensyarahkan di dalam Fathul Bari, sebagian sahabat setelah wafatnya Rasulullah masuk ke rumahnya dan tidak pernah keluar terkecuali jenazahnya wafat satu persatu. Sekian puluh tahun kemudian mereka tidak pernah keluar lagi dari rumahnya, terus berkhalwah. Hadirin hadirat, ada juga yang melakukannya dengan membaca satu juz. Di sana di Hadramaut Jadim, tempat guru mulia kita Al-Hafidh Al-Musnid Al-Habib Umar bin Hafidh, ada dua cara, yaitu membaca dengan 2 juz. Itu tempat beliau di Darul Mustafa, beliau membaca 2 juz, dan setelah itu hadir di Masjid Ba'alawi yang melakukannya 20 rakaat dengan sangat cepat. Kedua-duanya mempunyai dalil. Yang melakukan salat sunnah yang memperpanjang Al-Quran tentunya sudah jelas, banyak dalilnya. Dan melakukan dengan cepat juga Rasulullah sering melakukannya. Salat sunnah, sunnatul duha, sunnah qabliyatul fajr, demikian riwayat Sahih Al-Bukhari, dan salat sunnah lainnya dilakukan dengan cepat. Hingga berkata riwayat itu, demikian cepatnya Rasul seakan-akan tidak membaca Fatihah dari cepatnya salat beliau, menunjukkan orang yang melakukan salat tarawih cepat ada dalilnya. Tapi tentunya jangan sampai melebihi kadar tumanina. Tumanina itu 1 kali ucapan subhanallah. Kalau dia ruku, subhanallah, berdiri lagi, sepanjang itu cukup, sudah sah. Kalau kurang tidak sah tentunya. Jadi kalau mau cepat tarawih, tidak sembarang orang, hati-hati dengan tumaninahnya. Cukup kadar subhanallah, dia berdiam, sudah sah rakaatnya. Ini kalau yang mau cepat. Kalau yang mau lambat juga tentunya sudah kita pahami. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu mengenai salatul witir. Salatul witir ini banyak pertanyaan. Kalau sudah witir boleh tidak nanti sholat malam lagi? Kan sudah ditutup dengan ganjil, boleh sholat malam lagi. Yang makruh adalah witir 2 kali. Karena apa? Karena orang kalau sudah lakukan salat tarawih 20 rakaat misalnya, lalu witir 3 rakaat, nanti malam salat lagi, asal salatnya genap tidak apa-apa, karena maksudnya salat witir adalah menjadikan salat malamnya itu kalau di total jumlahnya ganjil. Kalau jumlahnya genap, tentunya lebih baik ganjil daripada genap, karena Allah menyukai yang ganjil, maka diwitirkan. Maka kalau seandainya seseorang sudah tarawih lalu witir 3 rakaat, malam sholat lagi tahajud 2, 4, 8, 10, silakan saja. Karena kalau di total tetap witir jumlahnya, tetap ganjil jumlahnya. Tapi kalau dia witir 2 kali, maka jumlahnya kalau di total menjadi genap. Ini makruh, bukan haram. Jadi tidak ada yang haram namanya sholat malam. Mau witir 2 kali, witir 3 kali, witir 10 kali. Tapi yang paling baik jadikan total sholat malammu jumlahnya ganjil. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Sholat tarawih boleh 2 kali, boleh 3 kali. Ikut di sini 4 rakaat, pindah ke masjid sana 4 rakaat, pindah sana, atau sempurna di sini 20 rakaat, pindah masjid lain, boleh. Di sana dari Hadramaut tempat saya belajar, di sana ada 4 waktu sholat tarawih kita bisa ikut. Mulai pada Isya jam 8, nanti jam setengah 10 ada lagi, setengah 12 ada lagi, setengah 2 ada lagi, setengah 3 ada lagi. Kalau sanggup bisa 4 kali sholat tarawih, bisa 80 rakaat. Tapi biasanya guru mulia kita ikut 3 saja, yaitu 60 rakaat. Beliau biasanya ikut 3 kali salat tarawih setiap malam. Sudah salat tarawih yang pertama 2 juz, ikut lagi di Ba'alwi 20 rakaat, ikut lagi di Masjid Mukhtar 20 rakaat, 60 rakaat setiap malam.
Demikian hari-hari mulia di bulan Ramadan. Demikian bulan sujud, demikian bulan kemuliaan. Hadirin hadirat, mengenai asal muasal salatul tarawih pernah diadakan di masa Rasul lalu dihentikan. Sebagaimana riwayat Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan salat malam berjamaah diikuti sahabat di bulan Ramadan. Hari pertama, hari kedua makin banyak yang ikut. Hari ketiga kita lihat bagaimana keadaan sahabat itu. Sahabat ini selalu ingin bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat malam kan bisa di rumah sendiri, tapi mereka merasa salat malam dengan Rasulullah afdal. Mereka keluar ikut salat malam. Hari kedua, hari ketiga makin banyak. Hari keempat Rasulullah tidak keluar. Keluarnya setelah subuh. Rasul berkata, sebaik-baik salat adalah di rumah masing-masing, terkecuali salat fardu. Jangan kalian lakukan ini, aku takut ingin dijadikan hal yang wajib bagi umat yang sesudah kita. Maksudnya, kalau salat tarawih itu di Rasul mengimaminya setiap malam, nanti disangka salat fardu. Demikian indahnya sang Nabi, tidak mau memaksakan pada umatnya sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa alihi. Lalu di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, riwayat Sahih Bukhari, Sayyidina Umar lihat ini sahabat, ada yang tarawih sendiri, ada yang berlima, ada yang bertiga. Ini kalau digabung jadi satu orang ini lebih afdal. Maka dibikinlah salat tarawih berjamaah. Ini mulai Sayyidina Umar bin Khattab. Saya berkata, wa ni'mal bid'atu hadhihi. Inilah bid'ah yang paling nikmat. Kalau sekarang orang mengatakan semua bid'ah dhalalah, maka tentunya ia berbenturan dengan ucapan Sayyidina Umar, riwayat Sahih Bukhari. Mereka berdalil ada hadisnya, semua bid'ah dhalalah, semua dhalalah itu sesat. Itu hadis ada syarahnya. Imam Nawawi mengatakan hadis itu am maksus, ada kepengecualian, hal yang umum tapi ada pengecualiannya. Karena banyak di Al-Quran seperti itu juga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalau jina la adaina kullu nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in." Bisa saja aku berikan hidayah pada semua orang sampai semua orang itu tidak ada yang jahat, tapi sudah aku pastikan akan kupenuhi neraka jahanam dengan seluruh jin dan manusia. Kan buktinya tidak seluruh jin dan manusia masuk neraka. Maka ini ayat disebut amun maksus. Apa itu amun maksus? Umum, ada pengecualiannya. Juga hadis kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua yang sesat itu di neraka. Ada pengecualiannya. Buktinya hadis ucapan Sayyidina Umar yang berkata, inilah bid'ah yang baik. Berarti bid'ah ada yang baik dan ada yang buruk. Dalilnya Sahih Bukhari. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka diteruskanlah salat tarawih. Dan di bulan Ramadan ini, malam-malam sujud, malam-malam munajat, malam-malam yang paling banyak para salihin bercinta dan bermunajat kepada Allah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan sangat dermawan. Ini hadis yang kita baca tadi, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, orang yang paling dermawan. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari di Syarah Sahih Al-Bukhari menjelaskan satu hadis lainnya dengan riwayat yang ketiga, sabda Rasulullah, "Ana ajwad bani Adam." Akulah orang yang paling dermawan dari semua keturunan Adam. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kau pernah lihat orang yang dermawan? Semua orang yang dermawan itu lebih dermawan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat semua orang dermawan, yang paling dermawan adalah Rasulullah. Beliau sendiri yang berkata, "Ana ajwadun nas bani Adam." Akulah orang yang paling dermawan dari semua keturunan Adam. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka tanya, apa yang harus mereka nafkahkan? Maka
Maka Allah menjawab lagi, ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Mereka bertanya, harus pernah berinfak itu sedekah kepada siapa? Allah menjawab, yang pertama falil walidain, ayah bundamu paling berhak disedekahi dari orang lain. Kalau mustahil, kalau kecukupan, ya tentunya lari ke peringkat berikutnya. Siapa? Al-Aqrabi, kerabat terdekat. Ini yang paling berhak. Lihat kerabat kita, ada yang susah, ada yang fakir, fuqara, ada yang terjebak masalah, bantu kerabat kita. Aqrabi, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Orang miskin ini ada dua kelompok, ada fuqara, ada masakin. Masakin lebih tinggi daripada fuqara. Fuqara lebih rendah. Siapa itu fuqara? Fuqara adalah orang yang penghasilannya di bawah 50% pemasukannya. Kalau kebutuhan hidupnya 100.000 setiap bulan misalnya, penghasilannya 50.000 ke bawah, itu fuqara namanya. Penghasilan seseorang kebutuhan beda-beda. Ada yang kebutuhannya 200.000, ada yang kebutuhannya 50.000 per bulan, ada yang kebutuhannya 500.000. Tergantung berapa keluarganya, bagaimana banyaknya anaknya atau istrinya atau tempat tinggalnya. Kalau penghasilannya kurang di bawah 50%, maka dia fuqara. Kalau penghasilannya lebih antara 50% tapi dikurang dari 100%, itu masakin, orang miskin namanya. Kebutuhan bulanannya 200.000, kebutuhan primer. Pendapatannya 195.000, ini miskin namanya, karena pemasukannya masih di bawah kebutuhannya. Lebih dari itu lepas daripada orang yang mustahik zakat dan sedekah. Demikian. Dan dia bersabil orang yang tidak punya ongkos pulang ke kampungnya. Wagharib, dan orang-orang yang mempunyai hutang, ini yang berhak disedekahi dan dizakati. Hadirin demikian. Dan karena ajwadun nas, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas. Wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan beliau itu sangat dermawan lagi kalau di bulan Ramadan. Sudah beliau itu dermawan, tapi sangat dermawan lagi kalau di bulan Ramadan ketika didatangi oleh Jibril. Hina yalqahu Jibril. Bukan yalqahu fi kulli lailah min Ramadan. Jibril itu datang kepada Rasul setiap malam di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, untuk mengajarkan Al-Quran kepada Rasul. Di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari menjelaskan, disunnahkan untuk menziarahi, mengunjungi para salihin di bulan Ramadan, ahya'um wa mamadhum, yang masih hidup atau yang telah wafat. Ini dinukil dari ucapan Hujjatul Islam Al-Imam Nawawi, dinukil oleh Imam Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Disunnahkan untuk mendatangi para salihin, maka yang hidup atau yang telah wafat di bulan Ramadan, karena Jibril datang kepada Sayyidina Nabi Muhammad SAW setiap malam. Maka Rasul memimpin orang yang saleh, maka kita disunnahkan pula datang kepada para ulama, para salihin, mereka yang hidup, yang telah wafat. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Pada Rasulullah SAW ajwad ila nas min ar-rihil mursalah, dan beliau itu lebih dermawan, kedermawanannya lebih daripada angin yang berhembus. Apa maksudnya angin yang berhembus? Demikian cepatnya, ya, demikian cepatnya kedermawanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nabiyina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling dermawan, orang yang tidak pernah mengatakan tidak kepada orang yang meminta kepada beliau. Beruntung, semakin mulia seorang mencintai Rasul, pasti dia semakin dermawan. Tapi dermawan itu bukan hanya harta. Karena dalam ayat lain Allah berfirman, yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka tanya lagi apa yang harus mereka infakkan. Qulil afwa. Katakan yang mereka harus infakkan adalah maaf. Ini lebih tinggi lagi. Kalau seorang sudah dermawan,
gampang dia menginfakkan hartanya, belum tentu dia bisa menginfakkan maaf pada musuh-musuhnya, orang yang pernah zalimi dia. Beri sedekah dia dengan apa? Dengan maaf. Itu infak yang sangat mulia, memaafkan orang lain yang telah berbuat dosa kepada kita. Orang yang paling cepat dimaafkan oleh Allah adalah orang yang paling cepat memaafkan kesalahan orang lain. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah Nabiuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau selalu menghendaki kemudahan bagi kita. Seraya bersabda, yassiru wa la tufassiru, basyiru wa la tunaffiru, beri kabar gembira dan janganlah kalian mempersulit umatku, beri kabar-kabar yang baik, jangan membuat mereka menghindar dari kemuliaan. Demikian indahnya Ramadan al-Mukarram. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan Ramadan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagi kita kemuliaan malam Lailatul Qadar. Semoga Allah mencurahi kita keberkahan siyam wal qiyam. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Muliakan kami dengan malam-malam qiyamul lail, muliakan kami dengan malam-malam sujud. Jadikan kami orang-orang yang mencintai sujud, jadikan kami orang-orang yang mencintai puasa. Allahumma ja'alna min ahli siyam wa ahli qiyam. Ayo jadikan kami orang-orang yang masuk ke dalam kelompok orang yang berpuasa dan masuk dalam kelompok orang yang melakukan qiyamul lail. Bangkitkan kami di yaumul qiyamah bersama ahlu siyam wa ahlu qiyam. Ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram ya Dzal Fadli wal In'am ya Rahman ya Rahim. Muliakan kami dengan hari-hari kemuliaan nuzulul Quran, dengan kemuliaan Fatah Makkah, dengan kemuliaan Badrul Kubra, yang kesemuanya kau tumpah ruahkan di bulan Ramadan. Ya Rahman yang Maha Dermawan di bulan Ramadan, yang melipat gandakan puasa kami 700 kali lipat di bulan Ramadan, yang melipat gandakan tarawih kami 700 kali lipat di bulan Ramadan, yang memuliakan kami dengan pahala 700 kali lipat di bulan Ramadan. Dalam setiap ibadah kami, dalam setiap tasbih kami, maka kami memanggil nama-Mu yang maha luhur. Berqulu ya Allah, 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 ya Allah. Alhamdulillah bahwa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan banyak anugerah di bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi lebih dermawan di bulan Ramadan karena Allah lebih dermawan di bulan Ramadan. Kita minta dilimpahi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan dunia dan akhirat. Dan pastikan seluruh kami semua yang hadir ini kaya raya dunia dan akhirat. Orang yang selalu berinfak dan membantu orang-orang fuqara, menjadikan tangan kami ini tumpah ruahnya harta untuk para fuqara dan masakin yang bermakna yang lain. Sebagaimana Nabi Muhammad mendoakan Sayyidina Anas bin Malik, Allahumma akhir malahu wa dzurriyyatahu, wahai Allah luaskan harta Anas bin Malik dan banyakkan keturunannya dan panjangkan usianya. Maka kami meminta doa itu, limpahkan dan luaskan harta kami, dan limpahkan bagi kami panjang umur, dan limpahkan bagi kami dzurriyyah salihin salihah. Jadikan kami kaya raya di dunia, kaya raya di alamul barzakh, kaya raya di yaumul qiyamah. Ya Rahman ya Rahim, sebagaimana Kau limpahkan ini kepada para sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum,
limpahkan pada kami semua. Jadikan kami orang yang kaya raya dan banyak berinfak dan bersedekah. Jadikan kami orang yang luas dan nikmat dalam kehidupan di dunia dan selalu bersyukur. Ya Rahman Ya Rahim, jangan kau jadikan kami hamba yang selalu mendapat cobaan dan hamba yang selalu diberi kesempitan. Beri kami keluasan dunia dan akhirat. Inilah doa dan munajat. Ya Allah, 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 Ya Allah. Jadikan kekayaan di tangan muslimin. Jadikan kekayaan di tangan muslimin, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Jadikan kemiskinan pada mereka yang menyembah selain-Mu. Kemiskinan untuk orang-orang yang menyembah selain-Mu. Kekayaan bagi muslimin, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kesembuhan kepada saya dari penyakit yang sebelumnya. Penyakit yang demikian berat yang membuat semua orang putus asa dari panjangnya usia. Karena penyakit itu adalah penyakit peradangan di otak belakang. Itu yang menimpa saya kemarin dan memang dirawat di RSCM di lantai 1 ruang 108. 3 dokter yang menangani saya, di antaranya Profesor Yusuf Misbah, seorang profesor bagian kepresidenan di dalam bagian neurologi. Beliau sendiri masih bungkam dari menjawab apakah penyakit ini bisa sembuh. Maka saya menghubungi guru mulia Al-Habib dan Muslim Al-Habib Umar bin Habib, mengatakan bahwa ini peradangan di otak belakang sampai kepada saya musibah ini, dan kata dokter tampaknya sulit untuk bisa disembuhkan. Lantas beliau mendoakan saya, alhamdulillah, dan beliau berkata setelah doa ini kau akan sembuh dan majelis Rasulullah akan semakin luas. Demikian janji beliau, dan kita akan lihat janji beliau. InsyaAllah beliau akan datang beberapa bulan lagi Muharram, dan akan kita lihat bagaimana janji beliau yang mengatakan penyakit ini akan segera sembuh setelah doaku ini, dan setelah itu majelis Rasulullah akan semakin luas. Tidak lupa saya umumkan hari Ahad yang akan datang tanggal 7 September juga mengadakan diundang oleh Taman Rekreasi Ancol untuk mengadakan zikir dan doa gabungan dengan Majelis Tazikra pimpinan Ustaz Tariq Ilham di Ancol. Dan tetapi nanti selebarannya akan dibagikan hal yang sangat agak memberatkan saya, karena masih terkena pembayaran karcis tapi dipotong setengah harga. Jadi mereka yang mau ikut berzikir di hari Asar 7 September hari Ahad asal sampai waktu maghrib, selebarannya akan dibagikan. Yang punya kartu itu akan diberi potongan dalam masuknya ke sana. Tujuan kita ke sana juga untuk meratakan tempat-tempat maksiat, untuk bergemuruh dengan lafaz Allah